Selamat pagi semuanya. Kita mau datang kepada Tuhan pagi ini di hari pertama di bulan yang baru, bulan Agustus. Tidak terasa saudara, kita sudah sampai ke bulan Agustus ya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, mau membawa pujian dan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih kau berikan bagi kami Tuhan. Kami masih sampai di bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kaulah aku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kaulah Aku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kaulah Aku yang setia. Haleluya. Tiada seperti Yesus. Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus.
pada setiap kami yang datang padamu. Semua umat-Mu biarlah memuji menyembah Kau Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, amin. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ku takkan goyah Yesus, sebab Kau besertaku. Kaulah kekuatan dalam hidupku Tuhan, Kaulah gembalaku yang baik. Ku bersyukur padamu buat kasih setia-Mu, buat pemeliharaanmu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, oh haleluya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Ajaib dan besarlah karya-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya, oh haleluya. Mari sembah Tuhan, semua yang mengasihi Tuhan, kita puji nama-Nya. Dia menyertai langkah hidup kita. Di bulan yang baru ini, kami mau terus berjalan bersama-Mu Yesus. Pegang tangan kami Tuhan, jangan tinggalkan kami, jangan pernah lepaskan kami Yesus. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau selalu dalam
Pujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, Kau baik Tuhan, ku percaya janji-Mu, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kesetiaan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, Tuhan. Ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku berserah kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah gembalaku yang baik. Ku berserah padamu Tuhan, segala hidupku ku serahkan padamu. Roh, tubuh dan jiwaku ku berikan padamu Tuhan. Kuasailah segenap hidupku Tuhan, kuasailah segenap hidupku Tuhan. Ku berserah padamu, oh Yesus, tuntunlah hidupku. Ku mau melakukan hanya yang Kau ingini, yang Kau kehendaki dalam hidupku. Yesus Tuhan, ku berserah padamu. Tuntunlah hidupku, pegang tanganku Yesus. Ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Raja.
puji, ku muliakan Engkau. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, hadirlah di sini Tuhan. Ku rindu hadirat-Mu Yesus, ku rindu hadirat-Mu. Pagi ini lawatlah setiap kami Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Jesus, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus, Kau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Kau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Kuduslah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Engkau selamanya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Biar semua yang datang padamu merasakan hadirat-Mu, mendapat lawatan dari-Mu Tuhan. Jamah kami pagi ini, jamah kami Tuhan, lawat kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi kami, urapi kami Tuhan, dengan urapan yang baru. Haleluya. Kau angkat beban kami, Kau hiburkan kami, Kau sembuhkan kami yang sakit. Oh, mujizat-Mu terjadi pagi ini. Haleluya. Dalam hadirat-Mu ada mujizat-Mu, ada kelepasan, ada pemulihan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, segala
tempat kami masing-masing. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, ku serahkan segenap hidupku, pikiran dan kehendakku hanya padamu Tuhan. Kami mau berserah Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap hidup kami, ku serahkan padamu Tuhan. Kuasailah hidup kami Tuhan, tak ada yang ku sisakan lagi. Semua milik-Mu, semua milik-Mu Tuhan. Ku serahkan segenap hidupku, kuasailah hidupku Tuhan. Bekerjalah dalam hidupku Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan. Ya Tuhan, kami mau belajar berserah padamu Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan. Kami tak lagi mau memiliki pikiran kami sendiri. Oh, kami tak mau lagi berkehendak sesuai kehendak kami sendiri. Kami mau Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Di awal bulan ini, di bulan Agustus 2024 ini Tuhan, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kuasailah hidup kami Tuhan. Segenap hidup kami kuserahkan padamu. Tak akan kami sisakan sedikit pun. Semua untuk-Mu Tuhan. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami lakukan, hanya pikiran dan perasaan-Mu yang kami lakukan. Oh, yang kami pikirkan dan kami rasakan. Yes Lord, kami berserah kepadamu Tuhan. Tak ada lagi Tuhan hal-hal yang menghambat Engkau Tuhan. Segala hobi-hobi, segala hal kesenangan duniawi, kenikmatan daging, semua hal yang hanya berfokus pada diri kami lepaskan. Kami lepaskan Tuhan mulai hari ini. Kami berserah diri sepenuhnya untuk-Mu Tuhan. Haleluya, biarlah Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Oh Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian dan sembah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Jadi ladang yang subur menerima benih firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami. Biarlah kami mengerti firman-Mu ini Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan oleh kebenaran firman-Mu.
rendahkan hati kami Tuhan untuk menuruti firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dunia akan berlalu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Semuanya katakan amin. Selamat pagi semuanya. Kita memasuki bulan yang baru, bulan Agustus tanggal 1. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Memasuki bulan yang baru ini, saudara. Kita akan masuk ke pembahasan tentang berserah diri, saudara. Minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pertobatan. Kita bertobat dari segala dosa kita, segala keterikatan kita, motivasi hidup yang salah, gambar diri yang salah, semua dari sikap hati kita yang kurang mengasihi Tuhan. Kita bertobat, saudara. Ya, bagi yang belum menyaksikan, bisa melihat di YouTube Kasih Allah Ministries dan follow, subscribe ya, saudara. Pembahasan kita pada bulan ini akan bertemakan berserah diri. Karena orang yang sudah bertobat, ketika dia mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita harus merelakan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita harus merelakan segala pikiran kita, isi hati kita semuanya dipenuhi oleh firman-Nya, saudara. Jangan lagi ada pikiran kita sendiri, saudara. Karena itu yang akan menghambat pertumbuhan dan juga akan menghalangi Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus bisa memenuhi ruang di hati kita ketika kita mengosongkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Tidak boleh ada, saudara, hal-hal yang untuk diri kita, kesenangan diri kita. Mungkin bukan sesuatu yang berdosa, saudara. Hobi-hobi misalnya, atau hal-hal sia-sia yang kita lakukan, hal-hal yang menghabiskan banyak waktu misalnya. Kita belajar, saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita harus relakan itu untuk tidak lagi kita lakukan, saudara. Banyak hal yang pasti masih menjadi belenggu, menjadi keterikatan kita dalam hal hobi-hobi atau kesenangan dunia. Itu akan menghambat, saudara, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus tidak bisa bekerja, tidak bisa menuntun kita dengan optimal kalau kita masih menguasai diri kita. Kita tidak memberi diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita merelakan sepenuhnya diri kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan menghancurkan semua hal-hal yang menjadi kesenangan kita. Ya, saudara. Mari kita belajar bagaimana kita berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri, mengosongkan diri kita menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Amin. Kita akan belajar dari sebentar ya, saudara. Oke, saya bacakan untuk kita semua ya, saudara. Berserah. Berserah adalah suatu istilah pertempuran. Hal ini berarti menyerahkan seluruh hak kepada sang penakluk. Ketika pasukan lawan menyerah, mereka meletakkan senjata mereka, dan pemenangnya mengambil kendali sejak saat itu. Menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bekerja dengan cara yang sama. Tuhan mempunyai rencana untuk hidup kita. Dan berserah kepadanya berarti kita mengesampingkan rencana kita sendiri dan dengan penuh semangat mencari rencananya. Kabar baiknya adalah rencana Tuhan bagi kita selalu demi kepentingan terbaik kita. Yeremia 29 ayat 11. Tidak seperti rencana kita sendiri yang sering berujung pada kehancuran.
Amsal 14 ayat 12. Tuhan kita adalah pemenang yang bijaksana dan murah hati. Dia menaklukkan kita untuk memberkati kita. Jadi saudara, berserah itu bukan sesuatu yang merugikan buat kita, saudara. Berserah kepada Tuhan itu akan membawa kita kepada kemenangan karena kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan, masuk dalam rencananya, saudara. Maukah saudara hidup saudara berjalan sesuai rencana Tuhan? Bukan kehendak kita sendiri, bukan rencana kita. Rencana kita akan kacau, saudara. Akan masuk dalam gelombang-gelombang yang tidak mengenakan. Ya, bukan saya bilang mengikuti Tuhan itu mulus-mulus saja. Tentu ada juga gelombangnya. Tetapi mengikuti rencana Tuhan akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena kita tahu kita masuk ke dalam suatu tujuan yang sudah pasti. Karena Tuhan yang menuntun. Ada berbagai tingkat penyerahan yang semuanya mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Penyerahan awal pada panggilan Roh Kudus menuntun pada keselamatan. Ketika kita melepaskan upaya kita sendiri untuk mendapatkan perkenanan Tuhan dan mengendalikan karya Yesus Kristus yang telah selesai demi kita, kita menjadi anak Allah. Namun ada saat-saat penyerahan diri yang lebih besar dalam kehidupan seorang Kristen yang mendatangkan keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan dan kekuatan yang lebih besar dalam pelayanan. Semakin banyak bagian hidup kita yang kita serahkan kepadanya, semakin banyak ruang yang tersedia untuk dipenuhi Roh Kudus. Seperti yang saya tadi katakan, saudara. Roh Kudus tidak bisa bekerja, tidak optimal bekerja, kalau kita masih menguasai diri kita. Roh Kudus susah mengarahkan kita, saudara. Ya. Baiklah kita semua penuh Roh Kudus. Sebelum kita masuk sampai kepenuhan Roh Kudus, ya, Efesus 5 ayat 18 yang akan saya juga ceritakan nanti. Kita sebelum menerima Roh Kudus kita harus berserah penuh. Tidak ada lagi Tuhan yang kuasai dalam diriku. Apapun itu, kesenangan-kesenangan, daging, hobi-hobi, itu harus saudara relakan untuk saudara buang semuanya. Buang, saudara. Beranikah saudara membuang semua kesenangan-kesenangan daging saudara, semua hobi-hobi saudara, semua kegiatan-kegiatan saudara yang tidak bermanfaat untuk kekekalan? Saudara harus berani memilih. Aku mau memilih Tuhan. Memilih Tuhan, aku mau berserah kepada Tuhan. Semuanya akan kusingkirkan. Semua kesenangan dunia akan kusingkirkan. Aku mau berserah kepada Tuhan. Aku hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Seperti prinsip hidup Tuhan Yesus ketika di muka bumi. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Maukah saudara memiliki prinsip hidup yang sama dengan Tuhan kita? Memiliki prinsip hidup yang sama dengan Tuhan dan Raja kita, Tuhan Yesus Kristus? Itu prinsip yang sangat esensial. Bagaimana hidup kita dituntun oleh Tuhan di muka bumi ini, melakukan pekerjaan yang Bapa kehendaki. Tahukah saudara apa kehendak Bapa itu? Banyak, saudara, kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah pertama, melakukan firman-Nya, hidup dalam kebenaran. Ya, saudara. Saling mengasihi. Dan yang paling puncaknya adalah Bapa berkehendak tidak seorang pun binasa. Itulah mengapa kasih Allah ministris ini kita adakan, saudara, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena Bapa berkehendak tidak seorang pun binasa. Tidak seorang pun binasa. Kitalah, saudara, menjadi agen-agen Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk menjadi agen-agen yang menyelamatkan jiwa-jiwa banyak orang, saudara. Kita harus hidup dalam keberserahan kepada Tuhan. Baiklah hidup kita dituntun, saudara, supaya Roh Kudus bersuara di dalam hati kita. Supaya Roh Kudus bisa mengarahkan kita kemanapun. Ya, kita kosongkan pikiran dan hati kita. Kita berikan ruang kepada Roh Kudus untuk memberi inspirasi apa yang harus kita lakukan langkah demi langkah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Baiklah kita seperti Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah menjadi suatu milik yang harus dipertahankan, tetapi mengambil rupa seperti hamba, mengosongkan diri. Saudara, kita belajar seperti Tuhan Yesus, saudara, mengosongkan diri. Dia yang adalah Allah, setara dengan Allah Bapa, mengosongkan diri. Wow, dia mau berserah kepada Bapa, saudara, mengosongkan diri untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapa kehendaki, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa dengan jalan disalib. Kita semua yang ada pengikut Yesus, kita berkata, aku pengikut Yesus, aku adalah murid Yesus. Kita juga harus meneladani guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus ingin kita juga berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Tuhan, kepadanya, untuk diarahkan, untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki. Banyak, saudara, begitu banyak pekerjaan yang Bapak kehendaki, begitu banyak dalam menjangkau jiwa-jiwa. Ya, itu adalah visi utama dari Kasih Allah Ministries ini. Misinya banyak, saudara, banyak, saudara. Kalau saudara baca itu hanya beberapa, itu hanya rangkuman saja, ya. Misalnya mengunjungi yatim piatu, mengunjungi orang-orang sakit, mendoakan orang sakit, ya. Dan banyak lagi, memberi makan orang susah. Itu semua akan sulit dikerjakan kalau semua kita tidak mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Saudara, baiklah kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam hati Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ketika kita sudah bertobat, saudara pasti merasakan kasih Tuhan. Oh Tuhan, Kau telah mengampuniku, aku bersyukur. Ada damai sejahtera yang masuk ke dalam hati saudara. Maukah saudara kelepasan atau pertobatan yang telah saudara alami juga dialami banyak orang? Baiklah kita ikut ambil bagian bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut. Kita mulai berserah diri kepada Tuhan. Saudara tidak harus menjadi full timer seperti saya atau seperti pendeta. Saudara cukup bekerja di tempat saudara masing-masing, melakukan aktivitas yang biasa saudara lakukan. Tetapi di situ saudara menjadi garam dan terang. Saudara akan bersaksi kepada teman saudara, teman kerja saudara. Itu saudara efektif untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi tidak harus semuanya di full timer atau pendeta, ya saudara. Jadi saya ingin saudara semuanya mulai hari ini kita belajar berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan untuk dibentuk. Yang pertama dibentuk. Kita mau dibentuk. Kita sudah bertobat, kita mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi bejananya yang akan dipakai. Yang kedua, kita dibentuk. Maksud saya, kita berserah diri supaya kita dipakai efektif dalam pekerjaannya. Dan kita akan bersiap untuk meminta kepenuhan Roh Kudus. Dimulai dari berserah diri. Amin, saudara. Kita baca firman Tuhan. Di Roma 6 kita baca di Roma 6 ayat, kita baca dari ayat 11. Saya bacakan untuk kita semua. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita telah melakukan pertobatan, ya saudara. Beberapa minggu ini kita fokus dalam pertobatan. Setelah kita bertobat, kita harus mengerti ayat-ayat ini, saudara. Kita hendaknya memandang bahwa kita telah mati bagi dosa. Sudah selesai. Kita telah mati bagi dosa. Aku gak akan lagi lakukan dosa. Aku telah mati untuk itu. Aku tidak mau lagi. Aku sudah stop. Saya sudah tidak mau melanjutkan hal-hal dosa yang pernah saya lakukan. Itu maksud ayat ini, saudara. Kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara harus camkan itu. Aku mulai saat ini setelah aku bertobat,
Aku mau hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Aku tidak mau hidup bagi dosa lagi. Aku telah mati, aku telah selesai melakukan hal-hal itu. Tidak akan lagi kulakukan. Saudara harus punya integritas seperti itu. Ya, kita lanjutkan ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, jangan biarkan dosa berkuasa lagi. Kalau saudara sudah bertobat atas dosa-dosa, misalnya dosa apa? Dosa-dosa besar misalnya. Dosa-dosa kecil pun jangan coba-coba saudara lakukan. Korupsi-korupsi kecil, bohong-bohong kecil, yang kayaknya kecil, jangan saudara lakukan. Karena itu akan mengembalikan saudara melakukan dosa besar itu lagi. Ya, mulai saat ini aku berjanji dalam diri, aku sudah tidak mau lagi melakukan dosa sekecil apapun itu. Segala keterikatan saudara yang sudah dilepaskan, saudara sudah mohon ampun kepada Tuhan, jangan saudara lakukan lagi. Ya, segala keterikatan, hal sia-sia yang membuang-buang uang, segala hal, perjudian lah atau apa, judi online sekarang kan sangat banyak ya saudara. Janganlah saudara lakukan. Jangan saudara lakukan itu. Ya, minum-minum atau apa, segala keterikatan, jangan saudara lakukan. Pergaulan yang buruk juga, jangan saudara ikuti lagi. Aku sudah bertobat dari pergaulan yang buruk. Aku tidak mau masuk lagi ke pergaulan yang buruk itu. Jangan saudara coba-coba berkomunikasi dengan orang-orang yang saudara tahu orang itu akan membawa saudara ke hal yang tidak baik. Kalau bisa diblok saja orang seperti itu. Sudah kita tutup buku orang-orang yang memang kita kasihi, kita bawa dalam doa. Tapi untuk saat ini saudara jangan berkomunikasi dulu. Karena saudara pun masih dalam tahap pemulihan. Jangan kita berkomunikasi dengan orang yang bisa membawa kita jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Yang sudah kita bertobat, saudara. Jangan, saudara. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Ya, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Kita sudah mati sebenarnya karena dosa-dosa kita, tapi Yesus telah menebus kita. Oleh karena itu kita jangan hidup lagi untuk dosa, saudara. Baiklah kita menyerahkan diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan, kita semua orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang menebus dosa kita, bukan karena usaha kita. Kita jangan, saudara, kembali melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Biarlah tubuh kita serahkan untuk Tuhan, melakukan kebenaran. Berarti kita berserah diri, tubuh kita jangan pakai untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sudah serahkan tubuh, jiwa, dan roh, pikiran, perasaan, dan kehendak, semuanya untuk Tuhan. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan untuk kebenaran Tuhan. Jangan kita lakukan hal-hal yang Tuhan tidak senangi, saudara, tidak berkehendak. Kita baca lagi di Roma 12, saudara. Roma 12 ayat 1. Ini ayat yang sangat populer, saudara. Bagaimana kita harus mempersembahkan persembahan yang benar. Judulnya, perikopnya persembahan yang benar. Apa itu persembahan yang benar? Kita baca, saudara. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, maksudnya karena Allah telah bermurah hati. Bermurah hati apa? Yang tadi kita baca. Dia telah menyelamatkan kita, memberi kita keselamatan oleh kasih karunia. Allah telah bermurah hati. Karena Allah telah bermurah hati, aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena Allah telah bermurah, saudara. Kita telah diselamatkan. Kita yang harusnya mati karena dosa-dosa kita, kita telah diampuni dan diselamatkan. Oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kasih karunia-Nya, saudara. Baiklah kita, seperti nasihat Rasul Paulus, yang tentu oleh tuntunan Roh Kudus, dia berkata, baiklah kita mempersembahkan tubuh kita. Kita yang harusnya sudah mati dalam dosa, kita sekarang mempersembahkan untuk Tuhan. Tubuh kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Persembahan, saudara, tidak melulu berbicara tentang uang. Tetapi lebih dari uang yang kita berikan, Tuhan mau kita memberikan segenap hidup kita. Tubuh berbicara segenap hidup. Baik daging kita, pikiran kita, hati kita, roh kita, semua kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Saudara, berserah diri tidak mudah, saudara. Saya tahu. Tetapi berserah diri membutuhkan suatu kenekatan. Kenekatan, saudara. Jangan tunggu, saudara, dalam masalah hidup yang berat baru saudara berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Aku mau berserah kepadamu, tolong aku. Jangan, saudara. Jangan tunggu saudara hidup dalam, maksud saya, saudara hidup dalam penderitaan atau sesuatu yang kepepet gitu. Saudara butuh pertolongan Tuhan dalam sakit penyakit kah? Dalam musibah, bencana, kecelakaan kah? Jangan sampai saudara berserah kepada Tuhan di saat-saat seperti itu. Ketika saudara masih sehat saat ini, saudara mempersembahkan tubuh saudara, segenap hidup saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Dia akan terus menuntun kita, dan Dia akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus memenuhi kita. Amin, saudara. Baiklah kita belajar berserah diri. Ya, nanti hari-hari berikutnya saya akan terus berbicara tentang berserah diri kepada Tuhan. Tetapi untuk hari ini cukup sampai sini. Saya memberitakan tentang berserah diri. Roma 6 ayat 13. Roma 12 ayat 1. Saudara baca terus firman Tuhan tersebut dan saudara renungkan firman itu hari ini. Tuhan, aku mau belajar berserah kepadamu. Aku akan persembahkan segenap hidupku untukmu, Tuhan. Aku tidak mau menunggu dalam masalah hidup, dalam bencana, musibah, kecelakaan, sakit penyakit, baru aku berserah kepadamu. Tapi aku memilih berserah kepadamu mulai hari ini. Amin, saudara. Biarlah saudara yang rendah hati, yang mau berserah diri kepada Tuhan, mempersembahkan segenap hidupnya, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus mempersembahkan segenap hidup kami. Kami mau berserah diri kepadamu Tuhan. Segenap hidup kami mau persembahkan untuk-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau mampukan kami Tuhan. Kau mampukan kami menyangkal diri kami Tuhan. Segala keinginan daging kami, segala hal-hal yang kami biasa lakukan, hobi-hobi kami Tuhan, yang Engkau tidak ikut menikmati di dalamnya Tuhan, kami mau lepaskan Tuhan. Kami mau berserah diri Tuhan. Kami persembahkan segenap hidup kami Tuhan. Baik tubuh, jiwa, dan roh kami. Segala pikiran-pikiran kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah pikiran-Mu saja Tuhan yang masuk dalam pikiran kami. Hal-hal yang Kau kehendaki kami pikirkan Tuhan. Oh Tuhan, itu yang kami pikirkan. Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Semua kami yang menonton Tuhan, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami tidak mau menunggu di saat kami dalam penderitaan atau dalam suatu situasi yang terjepit atau kepepet Tuhan. Ketika kami sakit atau kami kecelakaan atau apapun Tuhan, kiranya kami mau Tuhan merelakan hati kami, diri kami untuk sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan. Kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat, anak-anak-Mu yang berkata demikian juga Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan. Anak-anak-Mu yang berserah kepadamu Tuhan, Kau jamah Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus, Kau penuhi mereka dengan kuasa Roh-Mu.
Tuhan, Kau pimpin hidup mereka karena mereka telah berserah kepadamu dan mempersembahkan segenap hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari-hari ke depan kami terus belajar tentang berserah diri. Tuhan, kami mau Tuhan belajar bagaimana berserah diri lebih lagi kepadamu Tuhan. Segenap hidup kami tidak akan kami sisakan sedikit pun Tuhan untuk diri kami. Semua kami persembahkan untuk Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati di pandangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih tuntun kami hari ini Tuhan dalam segala kegiatan kami. Dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Kau berkati Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Engkau angkat Tuhan. Yang berkekurangan Engkau berkati Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Tuhan, Kau hiburkan yang sedang bersusah hati dan berduka cita. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dengarkan seruan semua anak-Mu Tuhan yang berseru kepadamu Tuhan. Yang memohon pertolongan kepadamu Tuhan. Engkau jawab segala doa-doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh baik dan teramat baik. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Segala berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus turun atas kita pagi ini. Yang percaya dan telah menerima, katakan amin, amin, amin. Terima kasih semua yang telah mengikuti doa pagi pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua di awal bulan Agustus ini. Kiranya awal bulan Agustus ini kita semua hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.